Kita mulai aja Bu ya. Pak. Pak. Silo ya. Oke Pak, agak silang. Ini pas dari timur. Oke Pak. Silau Pak. Kita mulai aja. Kita masuk ke pertemuan kelima hari ini. 2 kali pertemuan lagi kita sudah meet. Hari ini kita akan bahas soal asas hukum negara. Siapkan dulu supaya terlihat. Asas hukum negara. Kita akan bahas soal pengertian asas, ragam asas ATN. Ada beberapa asas yang akan kita bahas dari pertemuan ini soal asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas pembagian kekuasaan, asas kekeluargaan, dan asas negara kesatuan. Secara umum, asas ini memiliki pengertian adalah dia bukan bagian dari norma hukum yang konkret, tetapi dia adalah sesuatu kaedah atau nilai yang membentengin dari norma hukum. Karena tanpa asas, norma ini kemudian akan berbuat sewenang-wenang atau berbuat melakukan penyalahgunaan wewenang kalau tanpa dibentengi dari sebuah asas. Pentingnya sebuah asas itu menjadi hal yang sangat konkret dalam ilmu hukum. Kita kenal beberapa asas, misalnya dalam asas perundang-undangan soal spesialis, derogat, regularis, itu dalam hukum perundang-undangan. Nah, dalam hukum tata negara, asas-asas yang tadi yang sudah kita sebut di Pancasila, negara hukum, negara kesejahteraan, kekeluargaan, itu bagian dari asas-asas negara. Makanya dia menjadi benteng kemudian dari hukum tata negara soal bagaimana asas seharusnya berbuat untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Asas hukum ini memang bersifat abstrak, sehingga umumnya dia dituangkan dalam peraturan konkret. Nah, ada asas yang dituangkan dalam peraturan konkret, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang sebelumnya menjadi asas kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 soal asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, disitulah kemudian asas hukum itu menjadi norma. Ketika dia diturunkan menjadi norma, maka kedudukannya bukan lagi menjadi asas, tapi dia sudah menjadi norma konkret yang harus dilaksanakan. Kalau asas kan tidak harus dilaksanakan, tapi dia menjadi benteng dari sebuah norma. Nah, asas hukum ini berakar dari kenyataan masyarakat dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Memang asas hukum ini hampir sebagian besar itu sebagai benteng norma. Ketika norma terjadi pertentangan hukum antara norma yang satu norma yang lain, maka yang menjadi rujukannya adalah asas. Apakah asas itu membolehkan atau tidak? Ketika terjadi kekosongan hukum atau tidak ada aturan yang mengatur, maka asas yang kemudian menjadi rujukannya. Atau ketika terjadi pertentangan norma kosong sama norma yang kabur, misalnya norma yang kabur itu maksudnya adalah norma yang tidak jelas pengaturannya itu seperti apa yang konkretnya, maka yang dilihat adalah asasnya. Jadi asas itu menjadi rujukan dari setiap 3 hal tadi soal norma itu: norma kabur, norma kosong, dan pertentangan norma. Lugeman itu membagi 2 peraturan hukum yang dipengaruhi oleh unsur-unsur norma, yaitu pertama soal unsur real dan unsur ideal. Unsur real ini itu bersifat konkret dan bersumber dari lingkungan hidup masyarakat. Misalnya itu tradisi atau sifat genetis. Manusia mempunyai sifat sesuai dengan genetisnya itu seperti apa. Itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Tradisi juga demikian.
tradisi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain beda, tradisi suku yang satu dengan suku yang lain beda. Nah, itu dimaksud dengan unsur real. Jadi hukum itu selalu berkembang berdasarkan kondisi lingkungan sekitarnya. Dia tidak boleh keluar, ketika dia keluar dari kondisi lingkungan sekitarnya, maka terjadi adanya pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat. Karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang kedua adalah unsur ideal, yaitu bersifat abstrak dan bersifat dari diri manusia sendiri. Misalnya itu akal dan pikiran. Akal, pikiran, dan perasaan. Akal atau pikiran yang kita maksud ini kemudian sering disebut dengan bersifat logik. Logik artinya adalah sesuai dengan logika kita. Apakah dia rasional atau irasional kemudian. Kalau dia rasional tentu dapat diterima, tapi kalau dia irasional tentu akan tidak dapat diterima atau terjadi pertentangan. Kemudian perasaan, intuisi. Intuisi itu mempengaruhi kemudian bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan. Perasaan dia hukum itu tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan terlaksana. Kalau intuisinya mengatakan hukum ini dapat dilaksanakan, maka dia akan terlaksana. Makanya kondisi hukum itu selalu beriringan dengan kondisi sosial. Dia tidak bisa keluar dari persoalan kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat itu mempengaruhi pembentukan hukum. Kondisi sosial masyarakat mempengaruhi berlakunya hukum dan bekerjanya hukum. Ini. Selalu hukum itu beriringan dengan kondisi sosial. Hukum itu selalu dibutuhkan oleh setiap sosial masyarakat yang lainnya. Baik itu ilmu kedokteran, ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi, ilmu teknik dan segala macam ilmu itu selalu membutuhkan hukum, karena hukum sebagai penggeraknya dan hukum sebagai pengatur dan penerap sanksinya. Nah, bangunan hukum yang bersumber dari sumber ideal berupa perasaan manusia sering disebut dengan asas hukum atau Begins. Atau bangunan hukum yang bersumber dari ideal berupa akal dan pikiran manusia sering disebut dengan pengertian hukum Begins. Jadi asas hukum tata negara bersumber dari unsur ideal bersifat perasaan manusia dan pandangan hidup manusia. Jadi itu pengertiannya. Jadi dia bersumber dari perasaan dan pandangan hidup. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur ideal dan unsur real. Nah, pengertian HTN umumnya bersifat tetap, sedangkan asas HTN dapat berubah sesuai dengan perkembangan atau perubahan zaman. Itu yang sesuai dikatakan dengan unsur-unsur realnya. Jadi dia tidak boleh bertentangan dengan unsur real. Kemudian, ketika unsur real tidak menghendaki hukum itu lain, tapi dipaksakan hukum itu lain, maka akan terjadi pertentangan. Contohnya adalah soal demokrasi misalnya. Pemahaman demokrasi berbeda-beda dan dapat berubah. Misalnya soal individualisme versus kolektivisme. Paham demokrasi soal individualisme itu banyak diterapkan di negara-negara Eropa, di Amerika, dengan paham demokrasi kolektivisme yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur, kemudian Timur Tengah atau Arab, Afrika, sampai ke Indonesia. Kemudian juga ada soal demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pertentangan ini selalu terjadi di persoalan demokrasi. Hari ini misalnya kita bicara soal demokrasi langsung ternyata telah menimbulkan banyak efek. Misalnya efek korupsi, efek penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, karena demokrasi langsung kemudian berpandangan bahwa saya ini dipilih rakyat, kekuatan saya adalah kekuatan rakyat, bukan kekuatan parlemen. Itu kemudian yang terjadi. Nah, di demokrasi perwakilan pun juga demikian. Ketika dia dipilih DPR, maka rakyat tidak boleh diperkenankan untuk menentangnya. Tapi DPR bisa menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Di situ salah satu pertentangan yang kemudian dari soal demokrasi. Kondisi-kondisi itu melahirkan apa yang disebut dengan dialektika demokrasi. Dialektika demokrasi adalah perkembangan demokrasi selalu mengikuti perkembangan zamannya. Demokrasi di zaman Aristoteles, demokrasi di zamannya Soekarno maupun demokrasi di zamannya Jokowi itu berbeda-beda kemudian, tidak selalu sama, karena selalu dia beriringan dengan kondisi zaman. Kondisi zaman yang menentukan bagaimana demokrasi itu
harus dilaksanakan dan seperti apa pelaksanaannya. Asas ATN yang terkait dengan hukum positif itu selalu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar adalah bagian utama dari bagaimana membentengi peraturan perundang-undangan di bawahnya, dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Karena asas hukum jadi benteng terpenting bagaimana perkembangan hukum di masyarakat. Perkembangan hukum di masyarakat mengikuti perkembangan. Hanya kondisi Undang-Undang Dasar 45 di tahun 45 dengan kondisi Undang-Undang Dasar 45 di pasca reformasi itu berbeda. Tidak sama kemudian. Kalau sebelumnya dengan sistem perwakilan, reformasi kita menginginkan sistem pemilihan langsung. Demikian juga tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di sebelumnya dengan sentralisasi, pasca reformasi kita menginginkan yang namanya dekonsentrasi dan desentralisasi. Demikian seterusnya. Perkembangan zaman itu mengikuti kemudian. Asas penting HTN yang perlu dipahami dalam sistem dan praktek ketatanegaraan berpedoman dan dipandu oleh asas HTN yang lainnya, oleh asas HTN. Jadi HTN ini dipandu oleh bagaimana praktek ketatanegaraan yang dipedomani dan dipandui oleh asas HTN yang berlaku secara umum tadi itu. Nah, kita mulai dari ragam asas HTN. Pertama soal Pancasila. Nah, setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Jadi semua negara itu pasti memiliki falsafah. Itu yang kemudian disebut dengan nation state, negara bangsa. Negara bangsa itu punya cara pandang masing-masing. Cara pandang Indonesia dengan cara pandang orang-orang Melayu lainnya, yaitu seperti Malaysia, Singapura, itu berbeda dengan cara pandangnya kemudian bagaimana Thailand maupun kawasan di sekitar Thailand kemudian yang kita kenal sebagai Asia Tenggara ini. Itu ada 3 fiksi yang kemudian mengikuti cara pandang mereka masing-masing soal falsafah bernegaranya. Nah, falsafah ini merupakan perwujudan dari keinginan dan karakter rakyat dan bangsa. Jadi dia tidak bisa lepas dari situ. Bagaimana Pancasila membentenginya dengan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda dari tetap satu Indonesia. Nah, itu berbeda kemudian dengan Malaysia. Malaysia dengan persekutuan 9 raja itu yang kemudian persekutuan 9 raja yang kemudian menyatakan dirinya bahwa orang Sarawak itu berbeda dengan orang Kuching. Orang Sadar berbeda dengan orang Kuching misalnya. Seperti itu cara pandang berbeda, cara pandang yang membedakan mereka kemudian soal falsafah masing-masing. Nah, segala aspek kehidupan negara bermasing sesuai dengan falsafah tersebut, jadi dia tidak bisa keluar dari falsafah itu. Ketika dia keluar dari falsafah itu, kondisi paling terburuk adalah memerdekakan diri, mendirikan negara baru kemudian. Contoh realnya adalah Uni Soviet dan Yugoslavia. Misalnya Uni Soviet di timur dengan Uni Soviet di barat itu berbeda. Uni Soviet di timur itu lebih dekat dengan agama Islam, Muslim, maupun dengan cara pandang bahwa dia adalah keturunan Rasulullah. Dengan orang yang dengan Uni Soviet di sebelah barat yang menganggap dirinya adalah bagian dari Nabi Isa atau Kristen, kemudian negaranya tidak pernah negaranya adalah sebuah negara yang besar, kuat dan segala macam dari masing-masing dasar yang digunakan, itu yang menyebabkan kemudian Uni Soviet tidak bertahan lama, perpecahan terjadi. Makanya pemisahannya kemudian Uni Soviet sebelah barat mengikuti Rusia, Uni Soviet sebelah timur lebih berdekatan dengan Turki. Karena berdasarkan ragam ras kemudian dia memilih. Ras Turki dan ras Rusia itu beda. Itu menurut pandangan mereka. Begitu juga di Eropa. Jadi Eropa itu negara yang tidak pernah kemudian memiliki nation state yang satu. Walaupun dia membentuk Uni Eropa, tapi dalam sisi ininya dia menyatakan dirinya berbeda-beda. Orang Jerman dengan bangsa Aryanya, dengan orang Spanyol, orang Portugal, orang Prancis maupun orang Inggris itu berbeda untuk melihat bagaimana dasar berbangsa mereka. Makanya bicara nation state, maka kita akan bicara soal Indonesia. Indonesia yang berhasil membangun nation state. Jadi dia berhasil membangun suku bangsa yang berbeda-beda ini menjadi satu kekuatan yang belum mampu diterpecahkan. Yugoslavia juga demikian. Bagaimana negara Skandinavia ini kemudian menyatakan diri Yugoslavia Barat maupun Yugoslavia Timur, Yugoslavia Barat semua Yugoslavia
Yugoslavia Utara maupun Yugoslavia Selatan itu berbeda. Dia berbeda dari suku bangsa kemudian. Skandinavia ini kan negara yang kemudian terdiri dari dua lautan yang memisahkannya. Itu menyebabkan mereka tidak mampu bertahan lama. 89 mereka bubar. Kalau Uni Soviet 91 mereka bubar. Itu juga dengan Jerman. Penggabungan Jerman Barat dengan Jerman Timur, kemudian menggabungkan diri dengan pemecahan tembak Berlin tahun 91, itu menunjukkan bahwa mereka ini adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Persoalan ideologi fasis kemudian yang terjadi zaman Nazi kemudian tidak bisa kemudian menyatakan dia berbeda ras, padahal dia adalah satu, bangsa Arya kemudian. Nah, pendiri negara Indonesia telah menyepakati dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai common plafon bagi negara bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dan plural. Itu sudah ditegaskan. Jadi ada common plafon bersama yang kemudian mendasari mereka untuk menyatakan bahwa mereka ini plural dan bersatu. Jadi segala tindakan penyelenggara negara dan rakyat harus sesuai dengan Pancasila. Dalam bingkai hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material. Segala peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ketika kita bicara sila pertama soal ketuhanan Maha Esa, maka jelas negara ini adalah negara yang berketuhanan. Negara ini adalah negara agama. Dan hanya 5 agama yang kemudian diakui, walaupun kemudian masuk Konghucu ya. Kalau Konghucu itu adalah bukan agama, kemudian adalah kepercayaan orang Cina, apapun agamanya di Cina itu selalu percaya dengan lambangnya itu, keseimbangan itu, lambang keseimbangan orang Cina itu. Itulah Konghucu. Kemudian jika ada peraturan undang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan undang-undangan ini cacat hukum dan harus dicabut. Nah, Pancasila sebagai asas HTN terdapat dalam pembukaan dan juga batang tubuh Undang-Undang 45 yang memuat asas sebagai berikut: asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan sosial. Jadi 5 asas ini yang kemudian menjadi asas bernegara di Indonesia. Asas nation state istilahnya. Nation state ini adalah negara bangsa. Bangsa ini dilahirkan, dibentuk dari sebuah kesepakatan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, antara masyarakat Papua dengan masyarakat Aceh, antara Aceh dengan Sumatera, antara Aceh dengan Kalimantan, demikian juga antara Kalimantan dengan Jawa, Jawa dengan Madura, Jawa dengan Pasundan, atau Jawa dengan Bali dan Lombok misalnya. Itu berdasarkan kelima asas ini. Jadi dia bicara soal ketuhanan yang Maha Esa, dia bicara soal kemanusiaan, dia juga bicara soal kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Nah, asas ketuhanan yang Maha Esa terdapat dalam pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang 45. Asas kemanusiaan terdapat dalam pembukaan dan beberapa pasal, yaitu bab 10A tentang HAM dan pasal 34 Undang-Undang 45 soal kemanusiaan. Asas kebangsaan terdapat dalam pembukaan dan pasal 33 tentang penguasaan bumi dan air oleh negara. Kemudian asas kedaulatan rakyat terdapat dalam pembukaan, yaitu di pasal 1 dan pasal 2. Asas keadilan sosial terdapat dalam pembukaan dan beberapa pasal, yaitu di bab 10A tentang HAM dan pasal 33 ayat 4. Itu bicara soal keadilan sosial. Jadi bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seluruhnya itu dikuasai negara dan sepenuhnya untuk digunakan untuk kemakmuran rakyat. Seperti itu bunyinya. Kemudian asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat merupakan salah satu prinsip dalam demokrasi. Jadi prinsip demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu prinsip asas demokrasi. Asas kedaulatan rakyat punya hubungan erat dengan paham demokrasi. Jadi paham demokrasi terbentuk dari sebuah asas kedaulatan rakyat. Nah, istilah kedaulatan rakyat memiliki bermacam-macam sudut pandang. Jadi masing-masing orang itu punya sudut pandang soal bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Apakah secara langsung, atau dengan cara perwakilan, atau dengan cara kemudian adanya parliamentary threshold, president threshold. Itu bagian dari bentuk kedaulatan rakyat. Bagaimana kedaulatan rakyat membatasi kemudian yang namanya parliamentary threshold, ambang batas partai politik dapat memulai kursi di Dewan Perwakilan, itu memiliki ambang batas parliamentary threshold.
Terus ada presiden threshold misalnya, ambang batas presiden dapat mencalonkan diri di dalam proses kontestasi politik, kontestasi pemilu, yaitu memiliki ambang batas misalnya 20%. Sebelum-sebelumnya yang hari ini telah beberapa kali digugat, terakhir yang masukkan gugatan itu tidak salah Yusril Iza Mahendra menggugat soal kedudukan presiden threshold. Seharusnya presiden threshold ini tidak membatasi, semua warga negara punya hak dan kewenangan untuk mencalonkan diri sebagai presiden sepanjang dia didukung oleh partai politik. Itu menurut logika yang dibangun oleh Yusril. Nah, dalam hukum internasional, ketuhanan rakyat adalah hak mutlak bagi negara untuk mengatur dan mengurus sendiri tanpa campur tangan negara lain. Nah, dalam perkembangan hukum internasional saat ini, kedaulatan rakyat mutlak dengan telah menyusut atau terkikis mulai dikenal dalam dan berlakunya prinsip humanitarian intervention and responsibility of protect. Jadi negara lain atau organisasi internasional dapat melakukan intervensi pada suatu negara atas alasan kemanusiaan. Menurut Muhammad Kusnardi dan Hamidin Ibrahim dalam HTN, kedaulatan tidak hanya dalam pengertian negara memiliki kekuasaan penuh keluar dari ke dalam, tetapi juga bisa dikenakan pada negara yang terikat dalam suatu perjanjian yang berbentuk latak dan dalam bentuk konfederasi atau federasi, termasuk juga dalam bentuk otonomi. Jadi kedaulatan rakyat itu bisa bermacam-macam. Menurut Kusnardi, dia bisa berbentuk konfederasi seperti Malaysia dengan Singapura, itu konfederasi, atau federasi. Federasi ini misalnya seperti Malaysia yang terdiri dari 9 kerajaan yang ada di Malaysia, itu federasi. Seperti mana lagi, di Eropa itu ada dari 9 pimpinan suku kemudian menyatukan diri dalam sebuah negara, itu disebut dengan federasi. Atau negara-negara persemakmuran Inggris, misalnya Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan masih banyak lagi. Itu negara-negara persemakmuran yang menyatukan diri menjadi federasi persemakmuran Inggris. Nah, termasuk yang dalam bentuk otonomi. Nah, otonomi yang kemudian yang kita kenal dengan nama hari ini di Indonesia, itu dari proses sentralisasi ke desentralisasi, begitu juga sebaliknya. Kembali ke sentralisasi, kembali ke desentralisasi, adalah bentuk dari perkembangan zaman kemudian. Zaman mempengaruhi pembentukan dari proses otonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintahan. Menurut John Bodim, kedaulatan itu tidak terpecah, asli dan tidak terbatas. Jadi tidak terpecah karena ada dalam suatu negara hanya terdapat kekuasaan tertinggi. Itu yang kemudian kita kenal dengan nama negara kesatuan. Jadi negara kesatuan itu menyatukan dirinya menjadi beberapa provinsi maupun kabupaten dan desa dalam bentuk kekuasaannya terpusat, atau yang sering kita kenal dengan nama sentralisasi. Kekuasaan terpusat ini kemudian bukan menafikan kekuasaan daerah. Makanya ada teori yang mengatakan bahwa sentralisasi dan desentralisasi itu selalu berjalan beriringan. Dia tidak boleh kemudian menjadi sistem yang zaman Orde Baru yang kita kenal dengan nama top down, bukan melalui bottom up kemudian. Nah, posisi keduanya selalu harus berjalan beriringan ketika dia menyatakan dirinya sebagai demokrasi, atau negara ini dapat berjalan ketika mengakomodir kepentingan daerah. Makanya mengakomodir kepentingan daerah oleh pemerintah pusat itu dilakukan dalam bentuk anggaran, yaitu dengan DAU maupun DAK. Hanya itu yang bisa dilakukan. Atau pembagian pajak hasil yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, asli karena kekuasaan tertinggi berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Ya. Nah, tidak terbatas karena tidak adanya kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan itu. Nah, paham kedaulatan dari John Bodim itu muncul dari pengalaman sistem monarki absolut di Eropa. Jadi dia belajar dari monarki absolut di Eropa itu yang sampai hari ini itu seperti Inggris. Di Inggris itu adalah penganut monarki absolut sebelumnya. Tetapi pasca revolusi 1215 atau yang kemudian kita kenal dengan nama Piagam Magna Carta, itu membalikan kemudian dari kekuasaan monarki absolut itu menjadi monarki konstitusional. Jadi kekuasaan Inggris itu diatur dari sebuah kebiasaan internasional, kebiasaan masa Inggris, itu yang disebut dengan konstitusional. Makanya konstitusional Inggris itu adalah konstitusional yang tidak tertulis,
beda dengan Indonesia. Dia tidak tertulis, tapi dia memiliki paham konstitusi soal bagaimana cara berkuasa yang baik, bagaimana cara mensejahterakan rakyat yang baik. Itu yang dilakukan Inggris. Nah, menurut para teoretisi atau filsuf penganut ajaran kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, kontrak muncul dari adanya perjanjian antara masyarakat dengan orang atau pihak yang diberi mandat kekuasaan oleh masyarakat. Ini yang kemudian kita sebut sebagai negara lahir dari sebuah perjanjian sosial. Negara terbentuk atas dasar perjanjian sosial. Nah, bagaimana perjanjian sosial dari Indonesia misalnya, orang Aceh, orang Maluku, orang Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, maupun Bali, Jawa, dan seterusnya, itu bersepakat untuk membentuk Indonesia. Yang itu yang kita kenal kemudian menjadi kontrak sosial antara suku satu dengan suku lainnya dalam nama bangsa Indonesia. Nah, Thomas Hobbes dan John Locke dan Rousseau dikenal dengan ajarannya teori kontrak sosial. Jadi mereka lah penganut teori kontrak sosial. Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yaitu ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR. Setelah amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi sebelumnya kekuasaan tertinggi itu atau lembaga tertinggi negara itu ada di MPR. Presiden itu sering disebut sebagai mandataris MPR. Kenapa disebut mandataris MPR? Karena MPR lah yang mengesahkan GBHN. Jadi presiden dalam melaksanakan tugasnya dia berdasarkan pada GBHN, garis-garis besar haluan negara. Pasca reformasi GBHN sudah tidak ada. Jadi MPR hanya kemudian menjadi lembaga legitimasi setiap 5 tahun sekali untuk melantik presiden dan wakil presiden. Beda sebelumnya saat masih GBHN diberlakukan. MPR punya kekuatan untuk menyatakan atau mosi tidak percaya terhadap presiden ketika dia tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh MPR, yaitu GBHN. Nah, adanya pemilihan umum secara periodik. Nah, itu salah satu bentuk kedaulatan rakyat di Indonesia. Jadi kalau di kita itu ada 5 tahun sekali untuk melakukan pemilihan umum. Asas yang ketiga adalah asas negara hukum. Di asas negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Dalam negara hukum, penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Jadi hukum itu menjadi panglima. Kalau tadi soal MPR selaku pelaksana dari kekuasaan tertinggi di negara, ketika presiden menjadi mandataris MPR, maka di situ kemudian muncul teori adalah negara negara politik menjadi panglima, bukan hukum yang menjadi panglima. Karena kekuatan politik kemudian menjadi kekuatan yang mengkontrol hukum. Makanya MPR itu bisa menetapkan selain menetapkan GBHN, dia membuat TAP MPR. Beberapa TAP MPR yang dikeluarkan oleh MPR itu banyak kemudian berlaku secara umum dan berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Gagasan negara hukum sejalan dengan pengertian nomokrasi, yaitu kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum, nomos. Itu yang di zaman Aristoteles kemudian. Jadi konsep negara hukum itu dilatar belakangi bagaimana nomokrasi atau nomos, norma itu berjalan. Mana yang hak dan mana yang menjadi hak dan kewajiban, mana yang menjadi larangan dan perintah, itu diberlakukan dalam sebuah norma. Jadi gagasan negara hukum berhubungan erat dengan asas legalitas, karena segala penyelenggaraan negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Nah, gagasan negara hukum sebagai reaksi atas praktek negara polisi atau masa kekuasaan monarki absolut, the rule of the king. Jadi raja itu sebagai penjaga malam istilahnya. The rule of king kemudian menjelaskan bahwa raja berkuasa penuh, rakyat harus tunduk pada apa yang dikatakan raja. Karena raja adalah wakil Tuhan, raja adalah pembuat undang-undang yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan the rule of king. Kekuasaan mutlak itu ada di raja. Semua tidak boleh menentang raja. Nah, dalam negara polisi, penguasaan monopoli semua hal, sedangkan rakyat tidak dapat ikut campur sama sekali dalam urusan penyelenggaraan negara. Nah, dalam negara hukum, kekuasaan dibatasi oleh undang-undang atau hukum agar tidak sewenang-wenang. Itu yang kemudian ada teorinya adalah konstitusionalisme, soal bagaimana
pembatasan kekuasaan raja atau presiden itu dibatasi. Jadi di Indonesia itu 5 tahun sekali, ya 5 tahun sekali wajib menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang dimaksud kemudian kekuasaan yang dibatasi. Dalam hasanah pemikiran Barat, negara hukum sering disebut juga dengan istilah the rule of law, itu yang di Inggris, yang di Jerman dengan istilah Rechtsstaat. Jadi dua istilah ini adalah memiliki pengertian yang sama. The rule of law atau negara hukum yang berlaku di negara-negara common law dengan the Rechtsstaat hukum yang berlaku di negara-negara Anglo-Saxon atau civil law. Nah, kedua istilah ini muncul di latar belakang oleh sistem hukum yang berbeda sehingga memiliki perbedaan konsep. Rechtsstaat ini muncul dari perjuangan menentang absolutisme kekuasaan sehingga bersifat revolusioner. Dan rule of law berkembang secara evolusioner. Makanya kemudian hukum yang lahir di negara-negara Rechtsstaat atau negara-negara civil law adalah hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi yang mengikuti perkembangan zaman karena hukum yang dibuat itu sudah merevolusi perkembangan dan berlakunya hukum. Ambil contoh soal Prancis, ketika Raja Louis keempat dibunuh oleh Napoleon Bonaparte, hukum yang dibuat sebelumnya raja itu direvolusi total. Jadi tidak dinyatakan tidak berlaku, berlakulah hukumnya yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Hukum Napoleon menjadi hukum tertinggi. Begitu juga hukum yang dibuat Napoleon itu kemudian dikembangkan di Inggris, di Belanda, di Italia, sebagai negara-negara yang kemudian penganut dari paham Rechtsstaat. Nah, kalau rule of law yang berlaku di Inggris adalah hukum yang dilakukan secara evolusioner. Dia tidak merubah total. Makanya hukum di Inggris, hukum yang berkembang dan berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat yang mengakui hukum. Itu yang kita kenal dengan nama kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan di Inggris itu dianggap sebagai sebuah hukum yang itu sudah disetujui oleh masyarakat Inggris secara keseluruhan. Nah, Rechtsstaat yang berasal dari sistem civil law yang bersifat administratif atau peraturan tertulis. Nah, menurut Adit, negara hukum mencakup 3 unsur penting, yaitu pertama adalah supremacy of law, kedua adalah equality before the law, dan ketiga ada dual process of law. Jadi, negara hukum yang terpenting itu 3 hal ini yang utama. Ini perdebatan yang kemudian terjadi ketika di abad 17. Jadi di abad 17 orang menganggap syarat supremasi hukum itu, syarat negara hukum itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama adalah supremasi hukum, bagaimana penegakan hukum itu menjadi panglima, hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh katanya. Kedua adalah equality before the law, persamaan di depan hukum. Jadi semua orang itu adalah sama kedudukannya di depan hukum, baik dia presiden, baik dia menteri maupun dia bupati, kedudukannya sama di hadapan hukum. Itu yang kemudian disebut dengan equality before the law. Yang ketiga ada dual process of law. Dual process of law adalah bagaimana sebuah lembaga pengadilan atau lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki sifat yang bersifat imparsial. Jadi dia bebas dari tekanan orang lain, bebas dari tekanan lembaga-lembaga lain. Dalam memutus sengketa yang namanya of law itu harus mengeluarkan yang namanya anasir politik, sosiologi, sosial dan lainnya. Yang di dalamnya adalah cuma ada anasir hukum. Hukum yang lahir dari fakta persidangan akan melahirkan fakta hukum dan akan melahirkan konklusi kemudian. Nah, itu yang dimaksud dual process of law. Dia bebas memutus perkara yang sedang dia sidangkan dan dia tidak boleh diikat maupun dipaksakan mengikuti cara berpikir di luar hukum. Gagasan negara hukum berhubungan erat dengan gagasan negara rakyat. Karena hukum dibuat atas dasar kedaulatan rakyat atau persetujuan rakyat selalu melalui wakil. Negara hukum harus dibangun dan ditegakkan menurut prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, negara hukum demokrasi atau demokrasi Rechtsstaat kemudian memunculkan. Indonesia menganut asas negara hukum. Penegasannya itu ada di pasal 1 ayat 3. Undang-Undang 45 itu menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Itu lahir dari proses amandemen ketiga. Jadi ketika Indonesia menegaskan sebagai negara hukum, maka soal supremasi hukum, supremasi of law, equality before the law, due process of law itu harus dijunjung tinggi. Itu harus dijunjung tinggi karena kekuatan hukum itu berada di kekuatan-kekuatan lainnya. Dia tidak boleh kemudian mengintervensi hukum. Hukum harus bebas, hukum harus imparsial, hukum harus kemudian memiliki pengaruh, hukum harus kemudian memiliki sanksi dan seterusnya.
Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan. Nah, asas pembagian kekuasaan ini dalam ilmu hukum kita kenal dengan nama konstitusionalisme. Isme konstitusi itu menjelaskan soal bagaimana kekuasaan ini harus dibatasi. Tidak boleh kemudian kekuasaan ini bekerja bekerja bukan berdasarkan hukum. Dia harus tunduk pada hukum. Makanya pembagian kekuasaan atau division of power beda dengan pemisahan kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan yang dilakukan Montesquieu soal trias politica yang katanya Jim Riasdiki itu mungkin hanya berlaku cuma 1 jam, yang namanya pemisahan kekuasaan. Setelah itu teori itu gagal. Teori itu dibantah atau diantitesa dengan teori bagaimana division of power, pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Kalau pemisahan kekuasaan maka tidak ada sistem koordinasi, sistem saling kontrol dan seterusnya. Tapi kalau pembagian kekuasaan itu jelas ada pemisahan, ada kekuasaan yang jelas yang dipegang oleh masing-masing lembaga kekuasaan. Kemudian soal pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik orang maupun fungsinya. Nah, pemisahan kekuasaan murni mulai ditinggalkan pada saat ini karena sulit diterapkan. Itu soal pemisahan kekuasaan. Tapi kalau pembagian kekuasaan itu dapat dilaksanakan. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Itu bedanya. Dia dibagi-bagi, tapi tidak dipisahkan. Misalnya fungsi legislasi. Tidak mungkin memberikan fungsi legislasi kepada yudikatif. Tetap ada di lembaga legislatif maupun di eksekutif. Nah, ini dibagi. Apa fungsi eksekutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Ya, dia boleh mengajukan, kemudian dibahas bersama-sama, ditetapkan, baru kemudian eksekutif yang kemudian mengundangkannya dalam lembaga negara. Itu yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan. Tidak kemudian memisah-misahkannya tanpa ada kontrol maupun disorientasi dari pembagian kekuasaan tersebut. Antara bagian kekuasaan mungkin dapat melakukan kerja sama berdasarkan lingkup wewenang masing-masing. Nah, teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan muncul di Eropa Barat sebagai reaksi atas kekuasaan monarki absolut yang semuanya digenggam oleh raja. Itu yang kemudian memunculkan teori Montesquieu soal trias politica. Nah, kekuasaan yang bertumpu pada satu tangan yang menciptakan praktik kekuasaan yang otoriter dan bahkan totaliter. Di situ yang terjadi di zaman Nazi kemudian. Nazi negara-negara komunis yang kemudian menjelaskan tidak ada pemisahan kekuasaan, tetapi dia kemudian menjadi kekuatan yang satu yang tidak boleh terbantahkan. John Locke, pembagian kekuasaan menjadi legislatif atau pembuat undang-undang atau eksekutif pelaksana undang-undang dan federatif hubungan luar negeri. Nah, kalau Montesquieu itu membagi kekuasaan menjadi legislatif pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana undang-undang, yudikatif kehakiman, yang disebut dengan trias politica. Ifor Jeleni membagi kekuasaan dalam pengertian material, pemisahan kekuasaan yang tegas dan pengertian formil pemisahan kekuasaan yang tidak tegas. Nah, Undang-Undang 45 menganut asas pembagian kekuasaan. Setelah amandemen Undang-Undang 45 kadang disebut sebagai pemisahan kekuasaan secara formil. Hanya formil, tapi tidak kemudian secara tegas. Nah, Undang-Undang 45 terdapat lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya adalah asas kekeluargaan. Setelah pemisahan asas pembagian kekuasaan, kemudian ada asas kekeluargaan. Jadi asas kekeluargaan tidak terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan Putri-Putri Pancasila, tetapi ada di batang tubuh Undang-Undang 45 yaitu pasal 33 ayat 1. Asas kekeluargaan sebagai wujud dari sifat tata negara Indonesia. Asli dalam kehidupan desa di Indonesia mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat dalam proses pembagian kekuasaan. Asas kekeluargaan sering disebut sebagai bentuk paham negara integralistik di Indonesia dikemukakan oleh Supomo. Jadi negara integralistik adalah negara yang lahir dari proses kesepakatan bersama dalam bentuk musyawarah mufakat. Ketika musyawarah mufakat, maka dia tidak mengenal soal bagaimana sistem voting dan segala macam. Itu yang dianut oleh sistem kekeluargaan. Karena ketika menggunakan voting, maka perpecahan itu pasti akan terjadi. Dikotomi atau istilahnya itu ada faksi-faksi itu pasti akan terjadi kalau dengan sistem voting atau sistem suara terbanyak. Nah, negara integralistik menganggap penyelenggara negara dan warga negara dalam satu kesatuan. Dia tidak terpisahkan.
Negara membutuhkan warga negara membutuhkan negara. Nah, paham negara integralis tercermin dari praktek kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan demokrasi Pancasila Presiden Soeharto. Nah, kedua hal ini yang kemudian menjadikan dua presiden ini menjadi otoriter dan totaliter. Kekuasaan terpusat itu menjadi mutlak berada di tangan presiden kedua itu misalnya. Paham negara integralistik dinilai cenderung mengarah pada kekuasaan otoriter. Itu yang terjadi. Nah, Undang-Undang 45 mengenal dua macam pemilihan keputusan, yaitu musyawarah untuk mufakat dengan suara terbanyak voting, musyawarah untuk mufakat bersumber dari hukum adat yang didasarkan pada semangat toleransi dan kebersamaan, voting bersumber dari paham demokrasi barat yang didasarkan pada semangat kompetisi dan individualisme. Jadi, secara kekeluargaan, voting sebenarnya bukan menjadi prinsip dari sebuah negara demokrasi Pancasila. Kenapa ini bukan suatu prinsip negara demokrasi Pancasila? Karena yang namanya musyawarah mufakat itu menghindari untuk terjadinya voting. Karena begitu terjadinya voting, maka sudah pasti ada faksi yang menang dan faksi yang kalah. Ketika adanya pembagian hal ini, maka menimbulkan soal bagaimana pertentangan itu semakin terlihat dan menajam. Nah, itu yang mau dihindari oleh negara demokrasi. Karena voting itu adalah sistem yang dilakukan oleh negara-negara individualis barat dalam pengambilan keputusan secara cepat dan singkat. Nah, voting, kebaikan cara musyawarah atau itu mufakat yaitu semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai. Keputusan yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak. Keburukan cara musyawarah untuk mufakat yaitu proses pengambilan keputusan bisa lama, berlarut-larut, kadang sulit mencapai kesepakatan. Jika pihak yang minoritas tidak setuju, maka keputusan tidak dapat diambil deadlock. Nah, menimbulkan diktator minoritas, karena pihak minoritas menentukan apakah keputusannya dapat diambil atau tidak. Itu yang terjadi. Kalau dia dengan cara musyawarah mufakat, maka akan menimbulkan diktator minoritas. Minoritas menganggap dirinya sebagai hal yang terpenting. Nah, tapi kalau kemudian sistem voting yang digunakan, maka yang akan terjadi adalah diktator mayoritas. Seperti misalnya pemilihan presiden hari ini menganggap bahwa presiden memiliki suara sekian persen yang dipilih oleh rakyat. Nah, itu yang dimaksud dengan diktator mayoritas. Nah, kebaikan voting yaitu keputusan dapat diambil secara cepat, setiap orang punya suara yang sama, one man one vote. Keburukan voting yaitu pihak mayoritas dapat melaksanakan kehendaknya, pihak minoritas akan selalu kalah jumlah suara, menimbulkan diktator mayoritas. Tadi kita katakan soal voting. Jadi pada masa demokrasi di parlemen, keputusan di parlemen Indonesia cenderung dengan suara terbanyak. Nah, antara sejak 5 Juli 59 hingga Maret 78, keputusan legislatif selalu dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, kalau masa Orde Baru, keputusan legislatif selalu didominan oleh musyawarah untuk mufakat yang dikondisikan sesekali adalah voting. Nah, pada era reformasi sejak 98 hingga sekarang, keputusan legislatif cenderung melalui voting, terutama hal-hal krusial seperti yang dikompromikan. Jadi hanya hal-hal yang krusial yang dikompromikan, yang lain-lainnya kemudian dimulai dengan cara voting. Misalnya voting dalam pengambilan keputusan soal penetapan undang-undang. Itu banyak terjadi kemudian di DPR. Selanjutnya, asas negara kesatuan. Sering digunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebut negara kesatuan. Perbedaan ini terjadi bukan hanya dalam literatur HTN, tetapi juga dalam peraturan resmi. Ada yang menyebut dengan bentuk negara kesatuan, ada pula yang menyebut dengan susunan negara kesatuan. Antara bentuk dan susunan itu ada kalimat yang berbeda. Bentuk berarti ada yang membentuk, kalau susunan berarti ada hierarki tingkatan kemudian. Menurut Kusnardi dan Himan Ibrahim, istilah yang tepat adalah susunan. Yang pilihannya adalah susunan negara kesatuan atau negara federasi. Kalau negara federasi, kemudian kita akan mengenal yang namanya negara-negara bagian. Dan ini yang pernah terjadi pada masa demokrasi RIS atau konstitusi RIS kemudian. Konstitusi RIS itu mengakui beberapa negara bagian. Yang sebagian itu adalah negara boneka yang dibentuk oleh Hindia Belanda. Nah, menurut Jim Asidiki, istilah yang tepat adalah bentuk yang terdiri dari bentuk negara kesatuan atau bentuk negara serikat dan federasi atau konfederasi. Nah, Jim Asidiki membedakan antara istilah bentuk negara kesatuan dan federasi dan bentuk pemerintahan republik dan kerajaan.
Dan sistem pemerintahan itu presidensial, parlementer, dan campuran. Nah, sejak kemerdekaan Republik Indonesia, pendiri negara sepakat untuk memilih susunan bentuk negara kesatuan. Itu yang dicantumkan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Di negara federasi yang diinginkan Muhammad Hatta itu sama dengan apa yang tercantum di dalam Konstitusi RIS. Tetapi baru 6 bulan berlaku Konstitusi RIS, kemudian sudah digantikan dengan Konstitusi Undang-Undang 45 soal negara kesatuan. Nah, dari sejak mulai berdirinya RI hingga sekarang, pilihan susunan atau bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan, tidak pernah berubah. Saat perubahan amandemen Undang-Undang 45 dilakukan pada tahun 99 sampai dengan 2002, para anggota MPR sepakat tidak mengubah susunan bentuk negara kesatuan selama proses perubahan Undang-Undang berlangsung di MPR. Nah, bahkan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang 45 hasil perubahan amandemen itu kemudian mengukuhkan bentuk susunan negara kesatuan RI sebagai pilihan yang tidak dapat dirubah. Jadi begitu dia dapat dirubah maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Itu menurut hasil sidang MPR dan badan BP MPR soal perubahan konstitusi. Susunan bentuk negara kesatuan sangat kuat karena pilihan susunan negara kesatuan disebut tegas dalam Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 menegaskan bahwa susunan negara kesatuan tidak dapat diubah. Karena itu asas negara kesatuan menjadi salah satu asas dalam HTN. Operasionalisasi susunan bentuk negara kesatuan mungkin diwujudkan dalam bentuk otonomi luas pada daerah, tetapi harus tetap pada bingkai negara kesatuan. Daerah boleh melaksanakan kekuasaan maupun daerahnya itu dengan ciri masing-masing, dibebaskan. Tetapi dia tetap harus dalam bentuk bingkai negara kesatuan, tidak boleh kemudian terwujud dalam bentuk masing-masing daerah. Konsepnya adalah Indonesia kemudian. Cara pandangnya adalah Indonesia, maka cara pandangnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Tidak boleh keluar dari itu. Baik, ada pertanyaan silakan. Lumayan 1 jam saya tenggorokan kering. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Sepi. Pak, apakah ada sanksi jika suatu hukum positif tidak memindahkan asas-asas hukum itu, Pak? Hukum positif tidak memindahkan asas hukum, maka dengan sendirinya hukum positif itu dianggap bertentangan. Itu yang kemudian sering disebut dengan norma itu bersifat kabur. Kaburnya norma itu tidak tegas kemudian dengan asas. Maka yang dilihat adalah asas. Kalau dia dilihat di asas, berarti dengan sendirinya dia sudah dikatakan tidak berlaku, dia tidak batal demi hukum kemudian istilahnya itu sudah, atau dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Itu biasanya dalam hukum. Jadi ketika norma itu tidak tegas atau tidak jelas penerapannya atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang 45, maka dia dianggap tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum. Jadi makanya Mahkamah Konstitusi kan itu yang diuji. Apakah pasal-pasal, ayat-ayat atau butir-butir dalam sebuah peraturan perundang-undangan ini, khususnya undang-undang misalnya. Undang-undang ini apakah dia bertentangan dengan Undang-Undang 45 atau tidak? Nah, itu kemudian disebut Mahkamah Konstitusi adalah pengawal dari konstitusi. Kalau dia bertentangan, maka dia dapat menyatakan bahwa undang-undang itu pasal sekian itu batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum. Di sana ini pilihannya. Kalau dia terjadi pertentangan, atau dia jadi pertentangan hukum, atau terjadi kekosongan norma. Kemudian. Berarti tidak ada sanksi khusus berarti Pak ya? Dibatalkan. Kalau ada batal demi hukum berarti dia dinyatakan tidak berlaku kemudian. Kalau dia dinyatakan tidak berlaku karena sanksi hukum itu, ya pelaksanaannya kemudian tidak dapat dilakukan. Begitu. Siap, Pak.
Terus begini Pak, lalu bagaimana dalam konteks hukum tata negara Indonesia, apakah pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia ini sama persis dengan ajaran trias politika itu? Indonesia itu kemudian makanya menurut Gimli itu kritik Gimli itu trias politika yang dibuat oleh Montesquieu itu hanya mungkin berlaku 1 jam katanya Gimli dalam bukunya ya. Tapi Gimli mengakui dengan konsep yang dilakukan oleh Montesquieu, jadi semua orang itu punya pandangan soal pentingnya ketiga lembaga ini. Bagaimana lembaga pembuat, lembaga pelaksana, dan lembaga pengawas kemudian. Itu hadir dalam ketiga sistem bernegara yang baik sebetulnya. Tapi dia tidak sepakat soal pemisahannya itu. Tidak boleh ada pemisahan. Ketika ada pemisahan, tidak boleh lembaga yang satu mencampuri lembaga yang lain. Itu maksudnya. Misalnya, lembaga yudikatif tidak boleh kemudian membatalkan apa yang dibuat oleh DPR. Atau lembaga DPR tidak boleh kemudian mengawasi eksekutif. Nah, itu kalau pemisahan. Nah, itu yang dikutip oleh Gimli kemudian. Makanya di tawaran Gimli adalah Indonesia ini tidak menganut pemisahan, tapi menganut pembagian kekuasaan. Dibagi kekuasaan itu. Nah, dengan pembagian itu ada fungsi kontrol kemudian. Lembaga yang satu bisa mengontrol lembaga yang lain. Begitu juga sebaliknya. Eksekutif dikontrol oleh legislatif. Yudikatif mengontrol pelaksanaan dan pembuatan dari sebuah undang-undang. Makanya yudikatif itu bisa membatalkan. Itu yang kita kenal dengan nama judicial review. Judicial review terkait dengan pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh DPR. Ketika dia bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan. Nah, judicial review yang diawasi oleh Mahkamah Agung terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian, apakah peraturan di bawah undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Kalau dia bertentangan, maka Mahkamah Agung bisa membatalkan PP, Perpres, Perda yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Itu proses pembagian kekuasaan secara sederhananya. Makanya kemudian juga ada soal sengketa kewenangan lembaga negara yang dilakukan oleh MK. Jadi ketika saling mengambil kewenangan itu, MK boleh mengadili soal soal pengambil alihan kewenangan yang tidak menjadi kewenangannya, misalnya seperti itu. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, kita akhiri. Oke, Pak. Selamat. Minggu depan kan puasa itu. Hari Sabtu berarti ya. Kita kuliah jam berapa berarti? Bisa jam segitu juga, Pak. Seperti biasa kalau siang pagi. Jam 11 lah ya. Ya. Jam 11 kita kuliah ya. Karena kan jam 10 sampai jam 1 ini kan, jam 11 bisa lah kita. Bisa lah tidurnya panjang sedikit. Iya, Pak. Iya, Gitu. Pak. Jam 11 kita mulai, 2 jam kita bisa kuliah. Baik, itu ya. Minal aidin wal faizin, selamat menjalankan ibadah puasa. Semua. Oke, sama-sama, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.